الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan den riwayataken saking Imam Abi Hurairah atau sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah, jaa teka sapa rajulun wong lanang, tekone ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli matur sapa si rajul, ya Rasulullah, do utusane Allah, man ahakkun nasi, man utawi sapa wonge ahakkun nasi iku kang luweh hake menungsa, bihusni sahabati kelawan bagusi ngancani sapa si ingsun, bihusni sahabati kelawan bagusi ngancani tau yang ngancani sapa si ingsun. Qala jawab sapa si Nabi, ummuka iku ibu sira. Qala matur sapa si rajul, thummaman mongko kari-kari, thummaman kari-kari sinten. Qala jawab sapa si Nabi, ummuka ya iku ibu sira. Qala matur sapa rajul, thummaman mongko kari-kari sinten. Qala dawuh sapa si Nabi, ummuka iku ibu sira. Qala matur sapa si rajul, thummaman mongko kari-kari sinten ya Rasul. Qala dawuh sapa si Nabi, abuka yaiku bapak sira. Muttafaqun alaih, ai hadzal hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh, ya Rasulullah, do utusane Allah, man utawi sapa wonge iku hakku luwih kang luwih hak bihusni suhbati kelawan baguse ngancani. Qala dawuh sapa si Nabi, ummuka ibu sira, thumma ummuka mongko kari-kari ibu sira, thumma ummuka mongko kari-kari ibu sira, thumma abaka mongko kari-kari bapak sira. Thumma adnaka mongko kari-kari kerabat parak sira, adnaka kerabat parak sira. Was-sahabatu utawi lafadz sahabah iku bi mana suhbah, kelan nggo maknane lafadz suhbah ngancani. Wa qauluhu utawi dawuh Nabi, summa abaka hakadha, he kaya mengkene abaka, huwa ya qauluhu iku mansubun den nasobaken bi fi'lin kalan fi'il mahdhufin kang den buang, ai summa barra abaka, ai summa mongko kari-kari barra atau birra
bakusono sira. Firra la tafir. Barra atau birra bakusono sira abaka ing bapak sira. Wa fi riwayatin lan kutetem siji riwayat utawi lafat summa abuka. Mongko kari-kari bapak sira. Wa hadza utawi iki iku abuka mang wadihun iku kang pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikut ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki itu lalu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perkataan laki-laki itu? Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahaqqun nas. Siapa yang paling berhak di antara manusia yang ada ini bi husni sahabati untuk aku bi husni sahabati aku berbuat baik atau baik dalam melayani, menemani dan juga dalam segala hal tentang kebaikan kepadanya. Artinya siapa ya Rasul di antara kalangan manusia yang ada ini yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya dengan cara mendampinginya, menemaninya, melayaninya, bahkan mentaatinya, juga dalam segala hal lah untuk berbuat baik kepadanya. Ini yang ditanyakan oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Pada intinya, ya Rasul, siapa yang harus aku paling perhatikan, yang lebih berhak untuk aku perhatikan untuk berbuat baik kepadanya dengan menemaninya, mentaatinya, melayaninya, mencintainya, dan juga berbuat baik kepadanya. Itu siapa ya Rasul di kalangan manusia yang ada ini? Tentunya selain Allah dan selain Rasul. Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Tanya lagi orang itu, sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Dua kali sudah Rasul menyampaikan ibumu. Qala sumaman, laki-laki itu tanya lagi. Sumaman, lalu siapa ya Rasul? Nabi menjawab untuk yang kali ketiganya, ummuka, tetap ibu. Sumaman, tanya lagi laki-laki itu. Sudah 3 kali oleh Nabi dijawab ibumu, ibumu, ibumu. Nabi kemudian setelah ditanya berikutnya, summa abuka. Qala abuka, yaitu bapakmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi
menggambarkan hadis ini akan kemuliaan, keagungan ibu kita sekalian. Bahwa di dalam menghormati ibu, melayani, mentaati, mencintainya dibanding sang ayah selisih banyak, yaitu antara 3 dengan 1. Ini dibuktikan oleh Rasul bahwa laki-laki ini ketika bertanya siapa yang lebih berhak di antara kalangan manusia ini, yang lebih harus aku gauli, lebih baik di dalam melayaninya, menemaninya, mencintainya, mentaatinya, siapa ya Rasul di antara mereka yang ada dari kalangan manusia ini? Yaitu ibumu, baru setelah itu ayahmu. Nah, ini karena ibu lebih banyak di dalam memberikan kontribusi kepada sang anak di dalam memberikan kasih sayang kepada sang anak, memberikan semua yang diperlukan dalam awal kehidupannya, bahkan masih di dalam kandungan sekalipun. Ini justru yang paling banyak melakukan semua itu hanyalah sang ibu. Makanya apa yang dikatakan oleh Sehunad Dangdut Rhoma Irama itu, bahwa ibu itu adalah, apa kata Rhoma Irama itu? Ibu adalah tempat untuk meminta didoakan. Ibu adalah yang bisa memberikan kasih sayang sejati. Itulah suatu bukti bahwa seorang ibu ini betul-betul harus lebih diutamakan 3 kali dibanding ayah. Maka tidak heran jika ada seseorang yang durhaka kepada sang ibu, Allah melaknatnya. Orang yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada seorang ibu, ini akan lebih 3 kali Allah laknat daripada sang ayah. Maka tidak jarang orang yang karena tidak memuliakan orang tuanya, khususnya sang ibu, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada sang ibu, Allah tidak akan memberikan suatu kesuksesan. Bahkan walaupun di waktu itu sukses, akan berakhir dengan suatu kenistaan. Kenapa? Karena tidak lagi memperhatikan apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang lebih hak, yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik dalam menemaninya, menghormatinya, mencintainya, melayaninya adalah, yang paling berhak adalah sang ibu.
Maka tidak heran kalau Sayyidina Dangdut mengatakan itu, hai manusia, ya, hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu. Itu satu bukti, ya kan? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Itu betul. Memang betul. Mulai mengandungnya, ya kan? Kemudian lahir, dalam melahirkan itu sudah luar biasa, perang betul. Maka jika meninggal sang ibu itu terkategorikan mati syahid. Sungguh perjuangan seorang ibu di dalam melahirkan sang anak. Makanya darah dagingmu itu adalah dari air susu ibu, dan jiwa raganya adalah dari kasih sayang. Itu bentuk kata-kata kinayah yang memang merupakan ibulah yang paling banyak memberikan kontribusi yang baik kepada sang anak di dalam mengawali hidup sampai dia usia dewasa. Makanya pantas jika Nabi mengatakan, ketika ada orang tanya siapa yang harus lebih diutamakan dan yang lebih berhak untuk dihormati, ditemani, dilayani di antara kalangan manusia yang ada itu, yang pertama adalah sang ibu. Kemudian sang ibu baru bapak. Wa anhu, lan dan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, oh itu ya, anin nabi, wa anhu, lan dan diriwayatkan saking Abi Hurairah, anin nabi, saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dawuh sapa si Nabi, rawima anfu, rawima kumprung, anfu opo irung, summa rawima moko kari-kari kumprung opo anfu opo irung, summa rawima moko kari-kari kumprung opo anfu opo irung, anfuman, summa rawima moko kari-kari kumprung anfuman opo irungi wong, adroka kang nemu sapa siman atau kang nututi sapa siman abawaihi ing bapak ibune man, indal kibari indal narikane tuwa, sapa ahadahuma man uta anfuman sumarawima mongko kari-kari kumprung anfuman opo irungi wong, adroka kang nemu sapa siman abawaihi ing bapak ibune man, indal kibari indal nalikane tuwa, ahadahuma au kilaihima. Tadi dikatakan anfaman abawaihi, kedua-duanya. Sekarang ahadahuma ing salah sijine lan ing salah sijine abawain au kilaihima utawa karune
karune abawain falam yadkhul mongko ora manjing sapa siman aljannata ing surga. Sumarogima mongko kari-kari kumprung apa anfuman irungi wong adroka kang nemu sapa siman atau kang nututu sapa man abawaihi ing ibu bapak iman indal kibari indal nalikani tuwa ahadahuma salah sijine ribawai abawaihi au kilaihi ma utawa karune abawaihi falam yadhul mongko ora manjing sapa siman al jannata ing surga. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun sapa muslimun imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Roghima anfu man. Jadi kenapa itu kok anfu? Tidak ditanwinkan karena ini masih menyimpan mudhaf ilaih yang diakhirkan itu nanti. Roghima anfu man. Nah itu memang dimudhafkan kepada man. Roghima anfu sungguh rugi. Roghima anfu sungguh rugi. Summa roghima anfu kemudian sangat rugi orang adroka abawai yang menututi kedua orang tuanya ketika sudah tua, baik salah satu atau kedua-duanya masih menututi, tetapi falam yadkhul al jannata, tapi tidak dapat mengantarkan orang itu yang nututi kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu, dia nututi tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Justru sebaliknya dapat memasukkannya dan menyeretnya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Dari hadis ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa orang tua, kedua orang tua kita, bahkan salah satu saja dari kedua orang tua kita, kalau kita menututinya, jadikanlah suatu lantaran untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang memang tidak menututi atau tidak bertemu dengan sang ayah karena mungkin belum dia lahir sudah wafat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih di kandungan, sang ayah Sayyid Abdullah sudah meninggal. Ibu beliau tidak terlalu lama setelah melahirkan Nabi, hanya beberapa tahun kemudian juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh rugi orang yang nututi kedua orang tuanya, sungguh rugi orang yang menututi kedua orang tuanya, sungguh rugi orang yang menututi kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya inilah tidak dapat menghantarkan dirinya untuk masuk surga. Sangat rugi. Mestinya dengan kedua orang tua itu dapat menggampangkan untuk kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran jika Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidain. Karena kadang-kadang ada orang itu yang memusuhi orang tua, ada.
sampai kadang-kadang berbulan-bulan tidak menyapa dengan orang tuanya. Na'udzubillahi min. Tapi ada. Dan ini suatu bukti jika ada orang tidak lagi harmoni dengan kedua orang tuanya, tidak baik dengan orang tuanya, pertanda suatu rumah tangga itu rumah tangga yang tidak akan menemukan kebahagiaan dunia akhirat. Memang kadang-kadang orang tua ini menguji kita. Makanya pepatah orang Madura itu mengatakan bahwa orang tua itu bagaikan Al-Quran yang sudah rusak. Al-Quran yang sudah hampir tidak bisa difungsikan itu, atau memang Al-Quran yang sudah terlalu lama sehingga kertasnya sudah tidak lagi bisa dengan baik untuk kita pakai karena umpama hampir bisa hampir lepas semuanya. Makanya kata pepatah orang Madura, orang tua itu bagaikan Al-Quran yang sudah rusak. Karena orang tua yang sudah tua renta itu biasanya pekerjaan dan cara di dalam kehidupannya yang sudah tua itu mirip dengan anak-anak kecil, bahkan melebihi itu. Maka orang tua yang seperti itu oleh pepatah orang Madura disebut Al-Quran yang sudah rusak. Dibaca nggak bisa, kita injak-injak atau kita sembronokan, kita sembarangan kepadanya juga kewalat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di waktu itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarkah atau tidak? Ya mestinya fasabrun jamil. Yang baik dan yang indah serta yang sangat bagus adalah harus bersabar. Kadang memang aneh-aneh. Aneh betul kadang-kadang. Ya kan, rewel, kadang-kadang bawel, aneh lah pokoknya. Dan dia tidak sadar bahwa orang tua bersikap seperti itu, nggak sadar, dianggapnya benar gitu. Lah memang sudah orang ini ketika masih kecil ya seperti itu, seperti anak kecil, bagaimana? Maunya seenaknya sendiri. Nggak tahu apa yang menjadi keinginan orang tua kadang-kadang, ya kan? Juga kadang-kadang nyebelin, ya kan? Wong namanya anak-anak, mau diapakan? Setelah anak-anak kemudian menginjak dewasa, sudah tua dan sudah tua renta, bahkan sudah hampir pikun. Nah ini yang kadang-kadang ketika sudah pikun ini, sudah hampir pikun, ini kadang-kadang yang disebut oleh orang Madura dengan sebutan Quran rusak. Dipakai nggak bisa. Artinya apa dipakai nggak bisa? Kadang-kadang apa yang dikatakan ini nggak cocok sudah dengan era sekarang. Sudah tidak cocok. Bahkan kadang-kadang membuat sesuatu yang sekiranya membuat kita ini kurang senang. Tapi wong namanya orang tua, tidak boleh kita durhaka kepadanya, tidak boleh kita berkata yang kasar, tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat menyakiti hati beliau. Itu sebagai ujian bagi kita. Makanya kata Nabi, sungguh rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi orang yang masih menututi orang tuanya walaupun sudah tua, tidak membuatnya dia masuk surga. Seharusnya kita yang nututi orang tua yang sudah tua renta, yang sudah mulai pikun, itu
harus bisa bersabar. Kalau sabar dengan semua itu akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak pandai menghormatinya, malah menyakiti hatinya, kita menyentaknya, menghardiknya, maka kita akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Lah makanya kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan orang tua kita yang sudah mulai tua itu, sudah mulai hampir pikun, bahkan sudah pikun. Ini hati-hati. Kita punya mbah, punya orang tua yang sudah aneh-aneh lah pekerjaannya. Kadang sudah makan bilang belum makan. Ya kan? Atau mengerjakan sesuatu yang menurut anaknya itu memalukan. Wong sudah tidak lagi seperti dulu sudah pikirannya. Maka dari itu kita sebagai anak keturunannya wajib dan tetap harus memuliakannya, mengagungkannya, memperlakukannya dengan baik. Kita tidak boleh membalas, kita tidak boleh menanggapinya dengan marah, tapi harus bersabar. Insya Allah jika kita bersabar dengan semua itu, surga tempat kita. Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridho kedua orang tua itu adalah menjadi sebab ridhonya Allah kepada kita sekalian. Kita sering lihat di berbagai media, ada seorang anak menyiksa orang tuanya. Diseretnya, dipukulnya, dicemoohnya. Karena menurut dia bisa memalukan kepada tetangganya dan lain sebagainya. Tetapi ini justru jadi malapetaka bagi kalian. Jika itu dilakukan, kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat, di dunia telah Allah beri force code itu. Maka tidak heran jika ada cerita apa itu namanya? Apa itu sangkuri, apa itu Malin Kundang, Krakatau ya kan, Krakatau itu kan ada dulu, juga ada ceritanya. Nah, itu kan ibunya ketika dia sudah sukses ada di kota, kemudian punya kekayaan, ibunya datang malah tidak mengakuinya, bahkan sang ibu itu dicemooh, disentaknya. Maka apa yang terjadi? Dia dalam hidupnya berakhiran yang tidak husnul khotimah, alias dia mati tidak membawa iman dan Islam, bahkan dia binasa dengan yang mengenaskan. Inilah suatu contoh bahwa orang-orang yang berbakti kepada orang tua akan Allah berikan kedudukan yang mulia, dan tentunya di akhirat nanti akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika tidak sabar dengan apa yang dilakukan kedua orang tua kita, apalagi di masa-masa orang tua kita telah menginjak usia yang sangat tua, yang kadang-kadang aneh-aneh pekerjaannya, kayak lebih dari apa yang dilakukan anak-anak, maka inilah yang akan menjadi penyebab kita kalau tidak sabar akan dimasukkan ke neraka, dan di dunia sudah diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka ingat sabda Nabi ini, roghima anfu man adraka abawai falam yadkhulhu al jannah. Tapi dengan orang tuanya inilah tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Maka dikatakan Nabi 3 kali, roghima anfu man adraka abawai. Maka sungguh sangat rugi, sungguh sangat merugi, sungguh sangat rugi bagi orang yang menuntuti kedua orang tuanya yang sudah tua,
tapi tidak menyebabkan dirinya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru seharusnya ketika kita menuntuti kedua orang tua kita, itu bisa menjadi penyebab kita masuk surga dengan cara menghormatinya, menemaninya, mengasihi sayanginya, dan melayaninya dengan penuh ikhlas, dengan penuh berbakti kepadanya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sadar bahwa ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu. Kita menjadi orang yang pandai menghormati kedua orang tuanya, terutama kepada ibu-ibu kita, sehingga kita dalam menghormati kedua orang tua dan khususnya sang ibu ini bisa menjadi penyebab kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wasil maqasidana waqdi jami hajatina wa tammim amalana wa syallana wa sayyid sadana wa nawwir qulubana wa anfa' bi qulubina bi barakatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli 'ala